Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dan secara khusus hari ini adalah hari yang spesial. Hari ini kita sama-sama merayakan Hari Ayah. Karena itu firman Tuhan hari ini mengambil satu tema yang khusus untuk para bapak, yaitu teladan iman seorang ayah. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mohon supaya Engkau menolong kami ketika kami membaca dan merenungkan sabda-Mu, bahwa kami untuk dapat mengerti kebenaran-Mu, memahami isi hati Tuhan, dan memperbaiki kehidupan kami, secara khusus sebagai seorang suami dan juga ayah bagi anak-anak kami. Berkatilah Tuhan pemberitaan firman-Mu ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan akan diambil dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat ke-19. Tetapi karena waktu, kita hanya akan membacakan di sini ayat pertama dan ayat kedua sebagai dasar dari perenungan kita selanjutnya. Demikianlah firman Tuhan, Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Dia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati Hari Ayah. Seorang ayah memiliki peran yang begitu penting dalam membangun sebuah keluarga. Bukan cuma keluarga, tetapi peran ayah juga begitu penting di dalam membangun sebuah gereja dan masyarakat. Pemazmur berkata di dalam Mazmur 128 ayat 3, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Saudaraku, pemazmur mau berkata bahwa mutu dari suatu tunas itu sangat bergantung pada mutu dari induk pohonnya. Kalau pohon itu baik, maka tunasnya juga baik. Kalau pohon itu buruk, maka tunasnya juga buruk. Sifat, watak, dan kepribadian seorang anak sangat tergantung pada teladan orang tuanya. Kejadian 22, saudaraku, menampilkan sebuah gambaran yang begitu indah tentang hubungan seorang ayah dengan anaknya. Ini adalah salah satu kisah yang paling menyentuh di dalam Alkitab. Kisah ini menyampaikan pesan dan arahan yang luar biasa kepada para ayah. Nah, saudaraku, saya mau mengajak kita melihat ada dua gambaran yang penting dalam kisah ini. Nah, gambaran yang pertama, saudaraku, mau menggambarkan penundukan diri seorang ayah kepada Allahnya. Saudara, menarik kalau kita melihat perikop ini dibuka dengan sebuah keterangan setelah semuanya itu. Pasal 22 ayat 1. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan konteks perikop yang terdekat, yaitu Kejadian pasal 20, Kejadian pasal 21.
Maka kita akan melihat di sana sebuah gambaran tentang ketidaksempurnaan dalam diri Abraham. Ketidaksempurnaan Abraham itu nampak begitu nyata, khususnya dalam peran Abraham sebagai seorang suami dan juga dalam peran Abraham sebagai seorang ayah. Abraham dicatat pernah membohongi Raja Abimelek dengan mengatakan bahwa Sarah itu adalah saudaranya, bukan istrinya. Nah saudara, akibat kebohongannya ini, Raja Abimelek itu hampir saja memperistri Sarah. Akibat kebohongan Abraham ini, maka Raja Abimelek beserta seisi istananya itu harus menanggung konsekuensi tulah, sebutlah itu dari Tuhan. Karena Sarah ini, Tuhan menutup kandungan dari perempuan-perempuan yang ada di istana itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ketidaksempurnaan Abraham juga nampak nyata secara khusus dalam perannya sebagai seorang ayah. Abraham tidak berdaya melindungi Ismail anaknya ketika Sarah menyuruhnya untuk mengusir Hagar dan Ismail. Abraham, saudaraku, bukanlah seorang suami dan papa yang sempurna. Inilah gambaran yang bisa kita lihat dari kisah sebelumnya. Tetapi kisah yang sebelumnya juga menunjukkan kepada kita, saudaraku, bagaimana Allah justru memilih Abraham menjadi bapa orang beriman. Allah memilih Abraham sebagai bapa bagi semua orang yang menjadikan Allah sebagai Allah mereka. Allah bukan memilih Henokh, bukan memilih Yusuf, bukan memilih Yosua yang jauh lebih baik hidupnya daripada Abraham. Sebagai bapa orang beriman, Tuhan justru memilih Abraham yang lebih banyak kekurangannya. Henokh nyaris nggak ada kekurangannya ditulis. Yusuf juga demikian. Yosua juga demikian. Nyaris tidak ada kesalahan yang ditulis. Tetapi bukan mereka. Justru Abraham yang penuh dengan kekurangan ini yang kemudian dipilih oleh Allah. Nah saudaraku, bagian sebelumnya juga menunjukkan kepada kita bahwa setelah semua peristiwa dan pengalaman yang dialami Abraham bersama dengan Allah, Abraham menjadi semakin mengenal Allah. Abraham menjadi semakin mengenal apa kehendak Allah bagi dirinya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, mengenal siapa Allah dan apa kehendaknya bagi kita, itu merupakan hal yang sangat penting bagi kita. Namun mungkin seringkali kita bertanya, apakah maksud Tuhan di balik semua peristiwa yang aku alami ini? Apa
apa sih maksudnya Tuhan? Saudara, seringkali kita belum mendapatkan jawabannya. Dan kemudian sebuah pertanyaan yang baru menghentak kita. Masihkah kita percaya kepada-Nya? Masihkah kita percaya kepada-Nya? 16 Juni 1996 merupakan hari ayah yang bersejarah bagi saya. Itu adalah hari ayah terakhir saya bersama dengan papa saya. Sebab 9 hari kemudian dari hari ayah itu, papa saya meninggal dunia. Beliau meninggal di usia yang terbilang masih sangat muda. 43 tahun. Padahal beliau satu-satunya tulang punggung keluarga kami. Saya tidak mengerti apa maksud Tuhan memanggil papa dengan begitu cepat. Pertanyaannya, masihkah saya percaya kepada Tuhan? Meskipun saya belum mengerti apa maksud Tuhan. Abraham juga pernah mengalami situasi yang sulit. Ketika Allah memerintahkan dia untuk mempersembahkan putranya Ishak sebagai kurban bakaran. Mengapa Tuhan yang baik memerintahkan hal itu? Bukankah Ishak adalah anak yang Tuhan janjikan sendiri? Bukankah sesuai janji Tuhan? Melalui Ishaklah bangsa-bangsa di bumi akan diberkati. Oh saudaraku, bagi Abraham, ini adalah ujian yang begitu dalam baginya. Sebagai seorang ayah. Lalu bagaimana respon Abraham? Nah saudara, menarik sekali kalau kita melihat di ayat yang ketiga. Di sana digambarkan demikian. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Dia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Dia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Lalu berangkatlah dia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Oh saudaraku, tidak ada alasan yang lain yang ditemukan Abraham untuk pergi ke sana melakukan yang Tuhan mau. Satu-satunya alasan yang dimiliki oleh Abraham adalah Allah sendiri. Saudaraku, selama ini Abraham sudah mempercayakan dirinya, sudah mempercayakan keluarganya ke dalam tangan Tuhan. Dan Abraham percaya kepada Allah. Abraham mengenal Allah begitu dalam. Dan Abraham ketika Allah memerintahkan seperti ini, memilih untuk tetap taat kepada Tuhan. Seperti apakah iman Abraham, saudara? Saya mau ajak kita melihat beberapa ayat dalam perikop ini. Yang menunjukkan kepada kita, bukan hanya sebuah penyerahan diri yang total dari Abraham kepada Allah. Tetapi juga saudaraku menunjukkan kepada kita sebuah logika iman dari Abraham. Saudara perhatikan ayat 22, ayat 4 dan 5. Di sana dikatakan ketika pada hari ketiga, jadi 3 hari perjalanan itu saudara, Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah tempat itu dari jauh.
Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Saudaraku, saya terkesan dengan kata kami di sini, di mana Abraham yang tahu sebentar lagi dia akan mempersembahkan anaknya. Dia juga tahu bahwa kami akan kembali. Saudara perhatikan juga di ayat ke-7 dan 8, di situ ketika Ishak bertanya kepada dia, "Bapa?" Abraham bertanya, menjawab, "Ya anakku," dikatakan, "di sini sudah ada api dan kayu, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Lalu demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Abraham mengungkapkan imannya, menjawab pertanyaan dari Ishak. Di manakah anak domba itu? Anak domba itu akan disediakan oleh Allah sendiri, anakku. Saudara yang dikasihi Tuhan, penulis Ibrani juga menuliskan tentang Abraham, tentang peristiwa ini. Dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 7 sampai 19 demikian. Karena iman, maka Abraham tatkala dia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ada penyerahan total di sana. Walaupun telah dikatakan kepadanya keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Kenapa Abraham melakukannya? Ibrani 11 ayat 19 berkata, karena dia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana dia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham menaati Allah. Kenapa dia taat kepada Allah? Karena dia menginginkan yang terbaik dari Allah bagi dirinya dan bagi keluarganya. Kalau saudara dan saya juga menginginkan yang terbaik bagi kita pribadi, istri kita dan juga anak-anak kita, maka kita harus tahu saudara bahwa ketaatan kepada Allah, ketaatan pada firman-Nya, itulah yang akan mewujudkan yang terbaik dari Allah bagi kita semua. Ketika kita mau taat kepada Allah dan taat pada firman-Nya. Saudaraku, Abraham menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan seorang ayah saudara, itu terletak pada penundukannya kepada Allah. Ketika seorang ayah tunduk pada prinsip-prinsip Allah, menaati Allah setiap hari, percaya bahwa Allah akan menggenapi semua yang Dia janjikan. Ketika kita tunduk kepada pimpinannya, disitulah terletak kekuatan kita sebagai seorang ayah. Saudaraku, kunci untuk memiliki keluarga yang harmonis, kunci untuk memiliki keluarga yang terarah adalah para ayah yang bertanggung jawab. Para ayah yang bertanggung jawab memimpin keluarga mereka. Seorang papa yang bertanggung jawab kepada Allah. Seorang papa yang bertanggung jawab kepada keluarganya. Dengan memenuhi kebutuhan mereka. Melindungi mereka dalam segala keadaan.
Seorang papa yang berperan sebagai imam bagi mereka. Kepemimpinan rohani di dalam keluarga, saudaraku. Kepemimpinan rohani dalam sebuah keluarga itu bergantung di pundak seorang ayah. Saudaraku, bagaimana seorang ayah itu memberikan pimpinan rohani? Dia bertanggung jawab secara langsung kepada Allah. Untuk mengajarkan, memberi petunjuk, mengingatkan, menyediakan dasar-dasar disiplin dalam keluarga. Ketika seorang papa memberikan pimpinan bagi anak-anaknya, dan berusaha untuk tidak melukai hati anak mereka dengan kekerasan dan teguran yang berlebihan. Tahukah saudaraku bahwa dari semua hal yang diinginkan oleh anak-anak remaja khususnya, yang diinginkan mereka dari papa mereka, ada dua hal yang paling teratas, yaitu mereka berharap papa mereka tidak terlalu cepat untuk marah. Yang kedua, anak-anak kita itu berharap papa mereka itu bersedia mengakui kesalahan mereka. Yang pertama, anak-anak kita berharap papanya tidak cepat marah. Yang kedua, anak-anak kita berharap papanya dengan rendah hati mau mengakui kesalahan yang dilakukan oleh papa mereka. Mengakui kesalahan yang kita lakukan. Saudaraku, kepemimpinan rohani, seorang papa akan mempertimbangkan hal-hal ini. Seorang papa yang baik akan merangsang timbulnya iman, membangkitkan semangat anak-anaknya. Seorang papa yang baik akan menyediakan waktu, memberikan perhatian secara pribadi kepada anak-anaknya. Saudaraku, inilah gambaran yang pertama yang bisa kita lihat dalam diri Abraham dalam kisah ini. Penundukan seorang ayah kepada Allah. Nah, mari kita melihat gambaran yang kedua, saudara. Adalah penundukan seorang anak kepada ayahnya. Nah, setiap jejak dalam kisah ini, saudara, menunjukkan kepada kita bahwa Abraham dan Ishak itu memiliki hubungan yang erat. Mereka pergi bersama menuju tempat untuk melakukan pengorbanan itu. Abraham pasti sudah menyampaikan pesan Allah kepada putranya dengan lemah lembut. Dan Ishak dengan penuh ketaatan, kerelaan membiarkan ayahnya mengikatnya di atas altar. Saudaraku, dari Abraham kita melihat satu ketaatan. Dari Ishak anaknya kita melihat teladan kerelaan. Saudaraku, apa yang dilakukan Ishak juga menjadi sebuah gambaran apa yang Kristus lakukan. Ketaatan Kristus kepada bapaknya. Ishak tunduk kepada kehendak dan otoritas ayahnya. Dan dengan demikian dia tunduk secara luar biasa pula kepada Allah yang bertanggung jawab atas peristiwa itu. Saudara, di sini ada sebuah kebenaran yang menakjubkan. Bahwa Allah bekerja melalui orang tua, melalui para ayah dan ibu. Ayah dan ibu dipakai Allah sebagai sarana untuk mengembangkan sikap dewasa di dalam putra-putri mereka. Kalau seorang papa gagal melaksanakan tanggung jawabnya, maka sebuah keluarga kehilangan hal yang terbaik dari Allah. Akibatnya akan ada tekanan tambahan yang diletakkan pada bahu ibu dan anak-anaknya. Perlindungan yang lenyap dari keluarga ketika papa tidak ada.
Itu seperti satu payung yang terbang di atas kita ketika hujan itu tiba. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu yang hilang yang akan mempengaruhi hubungan kita dengan istri dan anak-anak kita. Ketika kita tidak melakukan peran kita sebagaimana yang Tuhan mau. Tetapi ketika seorang papa atau mama menerima tanggung jawabnya, maka anak-anak kita itu akan belajar untuk tunduk. Penundukan Ishak digambarkan begitu indah. Tidak ada sedikit pun pemberontakan. Tidak ada sikap yang mendukakan orang tua maupun Allahnya. Seorang ayah boleh menolak tanggung jawab untuk menjadi pemimpin rohani di dalam keluarganya. Tetapi dia tidak akan pernah bisa mengelak dari konsekuensi atas pilihannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya Tuhan mengizinkan kita mengalami tekanan hidup yang begitu rupa. Sampai-sampai kita tidak menemukan alasan yang lain untuk hidup. Kecuali karena Dia, karena Allah. Satu-satunya alasan untuk kita hidup. Penundukan diri kepada Allah adalah kuncinya. Tetaplah tunduk kepada Allah, sekalipun kita belum mengerti apa maksud Allah. Jadikanlah Dia satu-satunya alasan untuk kita hidup. Satu-satunya alasan kita berusaha menjadi ayah yang baik adalah karena Allah sendiri. Dia adalah Allah kita. Kita adalah miliknya. Dan Dia sudah melakukan kebaikan di sepanjang kehidupan kita. Bukankah kebaikan paling agung telah Dia lakukan kepada kita? Kebaikan yang justru melampaui apa yang Abraham lakukan dalam kisah ini. Ketika Allah mengikhlaskan anaknya yang tunggal, mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Mati di atas kayu salib untuk menebus kita, saudara. Apa alasannya Allah melakukan itu? Karena kita, saudara. Karena Dia mengasihi kita. Tidak ada alasan yang lain. Karena Dia mengasihi kita. Saya ingat di hari ayah tahun 96 itu, Papa memenuhi ajakan saya untuk ke gereja. Di sana Dia melihat saya menyanyi bersama dengan vokal grup saya. Pada waktu Papa duduk di bangku gereja di tengah, saya memandangnya di depan dan menyanyi dengan mata yang berkaca-kaca. Ada rasa takut saya kehilangan Papa saya. Tetapi saya rindu menguatkan Papa dengan pujian itu. Saya masih ingat pujiannya, saudaraku. Dan saya mau menyanyikan penggalannya buat saudara juga. Lagu itu berkata demikian, saudara. Tuhanlah gembalaku yang setia, tulus dan benar. Dialah yang memberi nyawanya untukku. Dialah yang menebus dosa manusia. Lalu di dalam bagian refnya dikatakan demikian, saudara. Ho ho ho, kibarkanlah panji kemenangan itu. Dan kabarkan Injil kebenaran.
Dan jangan gentar, Tuhan menyertaimu sampai ke akhir hidupmu. Saudaraku, saya memilih untuk percaya kepada Allah. Dengan duka cita, kebingungan, tidak tahu harus bikin apa pada papa yang divonis kena kanker kelenjar getah bening. Dalam ketidakberdayaan saya memilih untuk percaya kepada Tuhan dan menguatkan iman papa saya. Hai para ayah, tetaplah tunduk kepada Allah. Dialah alasan bagi kita untuk hidup. Dialah alasan bagi kita untuk hidup dan melayani sebagai seorang papa. Mungkin ketika engkau berjerih payah, tidak ada yang mengapresiasi, engkau merasa kenapa hidup berputar seperti ini, saudaraku. Tetaplah tunduk kepada Allah, tetaplah berikan yang terbaik kepada Dia, karena Dia adalah Allah kita miliknya, umatnya. Dan Dia sudah melakukan kebaikan, bahkan kebaikan yang terbesar dalam kehidupan kita. Yesus anaknya dikaruniakan kepada kita. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudaraku para ayah, mempersembahkan tubuh kepada Allah, itu yang Tuhan mau kita lakukan. Itu artinya saudaraku menyerahkan pikiran kita, menyerahkan perkataan kita, menyerahkan perbuatan kita secara keseluruhan kepada Allah untuk kepentingan kerajaan Allah dan bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Saudaraku, sebagai seorang ayah dan juga suami, saya juga menyadari betapa banyak kelemahan saya. Acap kali saya merasa, kenapa kita melakukan ini? Seperti berlari dan bertanya, tidakkah saya harus berhenti sejenak? Tetapi ketika berhenti kita merasa bersalah bahwa kita harus terus berlari, saudara. Kita mencari alasan, saya membutuhkan sebuah alasan untuk saya tetap dapat berdiri dan berlari bagi Tuhan, untuk dapat tetap saya melayani Tuhan, sekalipun saya tidak mendapatkan yang saya inginkan. Sekalipun tidak banyak tempik sorak, sekalipun saya sendiri, saya membutuhkan alasan untuk tetap memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan alasan itu saudaraku adalah Allah sendiri. Baru-baru ini menjelang Hari Ayah, GKKA juga kehilangan satu sosok ayah, yaitu Bapak Heru Cokro. Ada banyak pertanyaan mengapa begitu cepat Tuhan memanggil Pak Heru. Saudara, saya cuma membayangkan. Di antara pertanyaan yang muncul itu, kenapa Pak Heru pergi begitu cepat dan harus mengalami sakit di akhir kehidupannya. Terbaring 2 minggu di rumah sakit. Tak berdaya, lalu 2 minggu kemudian dia meninggal dunia. Seorang yang giat melayani Tuhan. Saya sempat merasa terpukul, saudara. Tetapi kalau saya membayangkan Pak Heru ditanya, kalau Pak Heru
dikasih kesempatan untuk hidup kembali, Pak Heru akan memilih jalan apa? Saya yakin dan percaya Pak Heru akan tetap memilih, saya akan tetap melayani Tuhan. Saya akan tetap melayani Gunung Wilis, saya akan tetap melayani Gunung Lawu, saya akan tetap melayani GKKA khususnya yang di Kutai Barat. Karena bagi Pak Heru hidup adalah Kristus. Kristuslah alasannya kenapa dia hidup. Walaupun tidak banyak apresiasi yang dia dapatkan, dia enggak peduli karena hidup baginya adalah Kristus. Dan ketika dia mengakhiri kehidupannya, saudaraku, dia dipanggil Tuhan. Kita juga tahu bahwa dia hidup untuk Kristus. Dia saat ini sudah bersama dengan Kristus. Itulah janji firman Tuhan. Alkitab berkata, diam bersama dengan Kristus. Itulah tempat bagi setiap orang yang hidup bagi Kristus. Tempat bagi setiap kita yang percaya dan melayani Dia. Saudaraku, sebagai penutup, bagaimana caranya kita sebagai ayah memulai peran kita sebagai pemimpin rohani di rumah kita? Saya mengajak kita memperhatikan 7 hal secara cepat. Yang pertama, saudara, mari kita mengakui di hadapan Allah segala kelemahan kita di dalam memimpin keluarga kita. Yang kedua, saudara, mari kita meminta istri dan anak-anak kita untuk mengampuni kelemahan kita dan menolong kita di dalam kita memimpin. Yang ketiga, saudara, mari kita mengatur kembali prioritas kita sehingga hubungan yang baru ini dapat menjadi hubungan yang tetap. Saudaraku, prioritas kita seharusnya adalah kerohanian diri kita, kerohanian istri, kerohanian anak, baru kemudian pekerjaan dan pelayanan kita. Yang keempat, mari menjadikan diri kita teladan rohani. Teladan rohani. Izinkan keluarga melihat kita, membaca firman Allah dan mendengarkan kita berdoa. Yang kelima, mari kita memimpin keluarga kita untuk membaca Alkitab, berdoa dan saling berbagi. Yang keenam, mari kita memberikan waktu pribadi kepada anak-anak kita secara teratur untuk membaca Alkitab, berdoa dan mengajar mereka untuk berbagi. Mari kita meluangkan waktu juga supaya kita bersama dengan istri ini dapat berdoa dan bersekutu secara rohani. Dan yang ketujuh, mari kita mengembangkan sikap yang memberikan semangat kepada keluarga kita. Seperti kasih, kesabaran, dan iman. Kiranya Tuhan menuntun kita saudara-saudara pada puncak kebaikannya bagi kita dan bagi keluarga kita. Selamat Hari Ayah, kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa untuk setiap ayah yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya Engkau meneguhkan iman kami untuk tetap percaya kepadamu Tuhan, dan mempercayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Bahkan ketika tidak ada alasan-alasan yang menguntungkan diri kami mau tetap hidup mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena Engkaulah alasan kami ada ya Tuhan. Karena hidup kami adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Berkatilah Tuhan para ayah di GKKA Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.